Newscast Presiden Podcast. Nah, kembali lagi nih bersama saya Muhammad Abdani Rofaros dan saya Friadi Gunawan. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial banget karena bisa dilihat dari penampilannya, dari outfitnya, ada peci ya kan, ada pin Garuda juga, ada berbau-bau paskibranya juga nih. Kira-kira gimana nih? Nah, pada episode kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Paskibraka tahun 2022 yang bertugas di Istana Merdeka pada HUT RI yang ke-77, yaitu teman kita Bramantya Rizky Wiratama dari Angkatan 18 SMA Presiden. Halo Bram, kabarnya Bram? Alhamdulillah. Nah, kalau ngomong tentang Bram nih, kalau misalnya mungkin saya dan Didi udah lumayan kenal sama Bram. Betul. Tapi di Smavela semua ini kan mereka belum kenal dekat. Betul. Nah, izin memperkenalkan diri Bram. Oke, izin memperkenalkan diri teman-teman. Nama saya Bramantya Rizky Wiratama, asal kelahiran Magelang, tanggal 24 April 2006 dan kebetulan kemarin menjadi paskibraka tingkat pusat yang sukses dalam pengibaran. Oke. Nah, ngomong-ngomong, tadi kan Bram sempat bilang kan, kelahiran di Magelang. Terus Bram ini mewakili Provinsi Jawa Barat untuk nasional. Betul. Itu kira-kira gimana Bram? Nah, jadi gini sedikit cerita. Oke. Sebenarnya saya itu lahir di Magelang, akan tapi hanya lahir saja. Kebetulan waktu itu orang tua sedang tinggal di sana dan kebetulan saya lahir di situ. Akan tetapi untuk sekarang saya sekolah di SMA Presiden Provinsi Jawa Barat. Jadi saya mewakili sekolah di Provinsi Jawa Barat. Oke, kalau begitu mungkin cukup ya perkenalan sedikit dari Bram, sedikit cerita pribadi. Sekarang kita menuju ke topik yang ditunggu-tunggu para Smavels nih, cerita tentang Paskibraka SMA Presiden. Oke Bram, mungkin sebelum kita masuk, kita mungkin mulai nanya dulu nih, cerita sebelum masuk jadi Paskibraka itu pikiran Bram tuh gimana sih? Jadi motivasi. Betul. Motivasi kenapa saya bisa masuk ya? Betul. Jadi sedikit cerita, saya termotivasi dan pertama kali melihat Paskibraka itu pada saat SD kelas 6. Itu kira-kira tahun 2017 menuju 2018. Nah, di situ saya pertama kali melihat pengibaran 17 Agustus di Istana Merdeka yang sangat luar biasa, yang membuat saya termotivasi sekali. Akan tetapi di situ kondisi badan saya yang masih belum memungkinkan karena gendut, terus kurang ideal. Setelah itu di masa SMP saya melihat Paskibraka, saya makin terkesan, makin mau. Akan tetapi belum cukup untuk bisa membuat saya olahraga banyak, belum cukup untuk menurunkan berat badan saya. Setelah itu masuk ke SMA, nah ini yang membuat perubahan sangat besar. Di sini saya dipertemukan dengan senior-senior Paskibra dan Paskibraka 2021 yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena banyak memotivasi angkatan saya, terutama saya juga, untuk bisa ikut seleksi dalam calon Paskibraka tahun 2022. Nah, di situ kami dimulai diberi materi, apa itu PBB, setelah itu dilatih fisik segala macam, dan persiapan saya selama masa-masa pelatihan menuju calon Paskibraka itu mungkin selama 7-8 bulan. Di situ saya lari tiap hari, push up, sit up setiap hari, latihan soal psikotes sendiri. Nah, setelah itu menjelang seleksi sekitar 1-2 bulan, kita ada seleksi di tingkat sekolah dulu, SMA Presiden. Dipilih beberapa dari SMA Presiden. Setelah itu seleksi tahap pertama itu diseleksi kabupaten atau kota. Karena kebetulan saya di Kabupaten Bekasi, jadi saya seleksi di Kabupaten Bekasi. Betul. Nah, rundown isi dari seleksi mencakup seperti SMAPTA, psikotes, wawancara, parade postur, terus ada PBB, itu penting. Setelah itu dan yang terakhir patohir. Nah, di selama seleksi pertama itu alhamdulillah ada rasa sulit, ada rasa gugup juga. Akan tetapi atas support dari orang tua, support dari teman-teman, support dari guru, saya bisa melaksanakan dengan maksimal. Dan alhamdulillah pada saat seleksi Kabupaten Bekasi dari 300 orang sampai 400 orang saya mendapatkan peringkat pertama. Nah, peringkat pertama. Setelah itu peringkat 1 sampai 3 itu dibawa untuk seleksi calon provinsi. Nah, provinsi Kabupaten Bekasi adalah Jawa Barat. Yang terkenal Jawa Barat ini istilahnya orang-orangnya keras-keras. Jadi akan tapi di situ ada sempat beberapa halangan
karena setelah seleksi kabupaten dipotong sebulan bulan puasa. Iya benar. Tahun ini bulan puasa kan April ya. Iya betul. Nah di situ bulan puasa terpotong, tapi ada keuntungannya juga, saya bisa belajar lebih dari fisik, dari parade postur, PBB, saya bisa masih belajar. Setelah itu mulai di tes provinsi. Setelah April berarti Mei. Bulan Mei saya tes. Di situ kita tes hanya 3 hari, yang biasanya dilakukan 7 hari. Jadi acara dalam 7 hari dijadikan dalam 3 hari. Jadi sangat padat sekali. Habis lari, apa segala macam. Terus Jawa Barat itu memiliki 27 kabupaten kota. Per kabupaten kota mengirimkan 3 orang. Jadi ada 90, ada 89 saingan saya. Dan alhamdulillah di hari terakhir pengumuman saya mendapatkan ranking 1 di putra dan lolos ke tahap nasional. Ranking 1 lagi. Iya, dan yang putri untuk Jawa Barat di Kabupaten Cianjur. Seperti itu. Oke, dari beberapa cerita nih yang cukup panjang, apalagi melalui proses yang cukup panjang juga. Betul. Apalagi bentrok dengan puasa, apalagi harus dengan latihan yang cukup keras kan dengan puasa itu. Nah, kira-kira dari semua nih cerita yang udah Bram ceritakan, di tes mana sih dan di tahap apa yang membuat Bram tuh kayak, aduh ini gue harus gimana ya? Jadi membuat motivasi Bram buat bangkit lagi gitu. Betul. Jadi ada salah satu tes yang menurut saya waktu itu saya mikir akan kesulitan karena gugup segala macam, yaitu tes wawancara. Tapi setelah dijalankan saya juga memikir kalau misalnya tes wawancara ini bagus, otomatis apapun akan cepat bila dikasih pertanyaan, dan tentunya paskibraka kan membutuhkan jawaban yang tangkas segala macam, dan alhamdulillah untungnya saya bisa melakukan itu. Mungkin begitu ya. Untuk itu proses seleksi ya. Iya. Berarti setelah melewati proses seleksi itu, Bram sudah menjadi Calon paskibraka di tingkat nasional. Oke, berarti sudah di tingkat nasional ya. Iya. Kemudian dari setelah melewati proses seleksi itu, untuk selanjutnya pasti ada masa latihan ya kan? Betul. Nah, di masa latihan Capaska ya. Betul. Nah, di masa latihan Capaska itu gimana menurut Bram? Bisa diceritain dong dikit dong. Nah, jadi setelah saya diterima menjadi calon paskibraka tingkat pusat, itu kami ada selang sekitar 2 bulan menuju desa bahagia tingkat pusat. Nah, di selang sebelum saya pemusatan latihan nasional itu saya mendapatkan ilmu dan ikut berlatih dengan calon paskibraka di Kabupaten Bekasi. Jadi karena saya di Kabupaten Bekasi, saya ikut latihan dan bergabung dengan mereka. Dan latihannya cukup keras. Setiap hari kami latihan, yang lainnya libur, kami di sekolah. Nanti masuk di sekolah lagi, yang lain libur di sekolah lagi. Jadi sangat membutuhkan fisik dan mental yang cukup untuk bisa melewati itu. Oke. Nah, ngomong-ngomong tadi kan Bram sempat menyinggung atau membahas soal desa bahagia. Kira-kira desa bahagia itu apa sih? Bisa diceritakan dulu buat saya sendiri dan mungkin diri dan semua kelas semuanya nih. Betul. Bedanya desa bahagia dan Sama latihan biasanya itu apa? Jadi desa bahagia itu momen atau masa di mana kita dikumpulkan semua dengan calon-calon paskibraka dan diasramakan. Dan asrama itu harus dibuat seperti desa bahagia. Nah, desa bahagia itu kan, desa itu biasa tersusun dari ada bupati, ada Pak Camat, ada Pak Lurah. Iya. Nah, kebetulan di pusat bupatinya itu dari BPIP, Pak Camat dari BPIP, dan Pak Lurah dan Bu Lurahnya dari para Capaska. Capaska itu sendiri. Oke. Nah, Bram sempat nggak sih nyalonin jadi Pak Lurah itu? Wah, kalau dengar dari senior kan, kalau kata senior, Pak Lurah itu pemimpin lah, Iya, itu ketua angkatan. Iya. Dan di situ saya tertarik dan sempat saya ikut serta dalam calon lurah. Jadi waktu itu sisa tinggal 3 putra dan 3 putri. Akan tetapi saya kalah saing dengan provinsi Bengkulu. Oh, provinsi Bengkulu. Betul, tapi itu emang orangnya keren. Oke. Tapi semua jangan salah nih. Walaupun Bram ini kalah voting gimana, jadi seleksi lurah, tapi Bram ini bisa membuktikan bahwa dia itu memang pantas dan bisa lebih baik daripada teman-temannya yang lainnya. Dan dia mendapatkan posisi yang emang diidam-idamkan ya. Betul. Dari semua paskibraka ataupun di luar paskibraka. Betul. Yaitu Kibra. Nah, apa sih itu Kibra? Yang ngomong yang belum tahu nih, Kibra itu apa? Kibra itu adalah pasukan pengibar bendera yang nantinya akan memegang bendera pusaka. Nah, Kibra itu adalah salah satu tim yang ada di pasukan 8.
Saya akan jelaskan sedikit. Paskibraka di pusat itu terdiri dari pasukan 17, pasukan 8 dan pasukan 45. Pasukan 17 dan 8 ini adalah pasukan paskibraka. Dan pasukan 45 ini adalah pasukan paskibraka pas pampres. Jadi para tentara yang ikut serta dalam upacara HUT RI ke-77. Nah, saya ingatkan lagi, pasukan 17 dan 8 tidak ada bedanya. Karena 17 kalau nggak ada 8 nggak bisa ngibar, 8 kalau nggak ada 17 nggak bisa ngibar. Jadi tetap saling menguntungkan, simbiosis mutualisme. Dan saya pun kalau ditaruh di 17, saya harus berikan yang terbaik juga. Karena mau nggak mau itu tugas saya dan intinya adalah mengerjakan tugas dengan sukses dan lancar. Nah, untuk menjadi kibra itu cukup berat karena di dalam satu tim tidak hanya ada satu tim kibra saja. Jadi ada beberapa tim kibra dan pasangannya itu kan berbeda daerah, berbeda kebiasaan, jadi harus menyamakan chemistry dengan teman. Untungnya dipilih bebas. Jadi waktu itu pelatih minta, oke sekarang 2 menit harus punya pasangan bertiga. Wah, di situ saya panik dong. Panik, suruh cari pasangan dan kebetulan saya pasangan yang terakhir. Jadi sisaan gitu. Sisaan yang punya saya tinggal terakhir. Oh, ini berarti kan otomatis yang lain udah pada kamu sama saya, kamu sama saya, kamu sama gua gitu kan. Nah, yang terakhir saya tinggal sama yang sekarang jadi kibra. Nah, di situ latihannya masih ganti-gantian. Kadang naik penaikan, penurunan, terus ditukar-tukar lagi. Misalnya timnya Didi, timnya Faros main, timnya Bram masih tukar-tukar. Nah, baru fix itu sekitar hamin seminggu saya udah main terus. Nah, di situ saya udah feeling dan alhamdulillah pada saat pengukuhan atau pembagian tugas saya mendapatkan kibra pengair pagi. Wes, ini pagi nih. Ya, Gila. Pagi apalagi tuh pengibaran pagi itu merupakan salah satu bagian yang paling disorot Bener. di satu Indonesia. Pasti bakal nonton kayak, aduh pengibaran gimana nih? bikin penasaran, Bikin deg-degan juga. Karena kan Paskibraka 2022 ini adalah masa reformasi dari Covid atau enggak? Ya kan teman-teman bisa sadar 2020 dikit, 2021 dikit, 2022 full tim dan nggak pakai masker. Itu yang bikin semangat kita semua. Oke. Nah, mungkin setelah kita dengar nih cerita masa seleksi, masa latihan, mungkin Bram bisa cerita sedikit tentang suka dan duka waktu semasa latihan di Desa Bahagia tuh gimana? Sama teman-teman yang Gak bisa dilupain Betul. mungkin ya. Atau ada siapa tuh atau yang bisa diceritakan mungkin ya. Apalagi Bram mungkin ketemu teman-teman dari Sabang sampai Merauke ya. Benar, Betul. benar. Nah, gimana itu? Pertama mungkin dari dukanya ya. Duka ini nggak bisa saya bilang negatif karena ini menjadi kenangan juga. Benar. Di bagian duka yang paling saya rasakan itu pada saat kita penyamaan gerakan. Karena di situ kami saling berbeda pendapat. Yang satu materinya seperti ini dari provinsinya, yang satu dari ini. Jadi kami perlu penyesuaian selama 1 minggu. Terus juga duka saya waktu itu karena masih di zaman Covid, di awal-awal Covid, jadi nggak sekamar sendiri kami. Sekamar sendiri nggak bisa ngobrol. Jadi ngobrol itu hanya saat pada latihan atau nggak makan bareng. Nah, di situ dukanya pertama. Dan duka-duka yang lain tertutupi dengan suka saya. Nah, suka saya ini banyak lah. Kita bisa dapat teman 34 provinsi, bekerja sama. Setelah itu bisa kenalan, bisa makan bareng. Wah, itu salah satu momen yang nggak bisa terlupakan. Terus kalau masalah suka apa nih? Aduh, bisa apa sih? Maksudnya remaja-remaja zaman sekarang gimana sih? Ada power romansa gitu. Romance gitu ya. Kalau cinlok atau gimana tuh? Cinta lokasi. Jadi kalau masalah cinta-cinta kan mungkin menurut saya anak-anak SMA itu wajar. Betul, benar banget. Apalagi di sana kita penyemangatnya siapa kalau selain yang kita idamkan. Iya. Ada orang dan banyak juga di sana yang saling menyemangati. Saya bilang saling menyemangati dan saya pun menyemangati orang dan orang pun menyemangati saya. Cukup hanya menyemangati ya? Menyemangati. Oke. Lanjut nih, buat setelah proses yang cukup panjang dan ada suka, ada duka, mungkin ada beberapa momen yang gak terlupakan juga. Saya dengar juga ada proses pengukuhan dan pelantikan. Nah, kira-kira apa tuh? Dan saya juga sempat dengar masalah Pancasila atau sakti-sakti itu apa itu? Jadi kebetulan pada tahun ini tim pengibaran itu dinamakan Pancasila Sakti dan Pancasila Tangguh. Oke. Nah, jadi Pancasila Sakti itu yang sore, Pancasila Tangguh itu yang pagi yang punya saya.
untuk masalah pengukuhan dan pengesahan saya menjadi paskibraka. Jadi sebelum teman-teman nanti dilantik atau dikukuhkan sebagai paskibraka, mau itu hamin sejam, hamin 30 menit, hamin semenit, kalau belum dikukuhkan masih capaska namanya. Nah, jadi kita benar-benar jadi paskibraka setelah dikukuhkan dan setelah mengibar menjadi purna paskibraka. Jadi kita jadi paskibraka itu hanya sehari sebenarnya. Jadi itu momen yang sangat ditunggu-tunggu. Dan alhamdulillah kemarin untuk tingkat pusat dikukuhkan langsung oleh Bapak Presiden Jokowi. Dan itu salah satu momen yang gak bisa saya lupakan dan saya gak nyangka banget. Yang awalnya kita bercanda di barisan, tiba-tiba Presiden turun kan, langsung siap semua kan. Saya yang biasa lihat di TV, saya terharu di situ, cuman harus tetap memperlihatkan posisi kita sebagai paskibraka yang harus tampil seperti itu. Nah, Bram ini juga salah satu teman kita kan. Jadi sebelum jadi paskibra juga ngomong-ngomong sebenarnya Bram ini udah salah satu jagoan kita lah. Udah sempat nyinggung terus tentang paskibraka, udah mimpi jadi nasional dan akhirnya terwujud juga kan. Betul. Dan ini kan saya mendapatkan seperti ini tak luput dari doa teman-teman semua. Kalau dari teman-teman gak restu, saya nggak bakal mungkin jadi paskibraka aja mungkin nggak ya? Bisa aja. Iya dong. Oke, nah setelah pelantikan itu mungkin prosesnya ya menuju titik klimaks menjadi seorang paskibraka, yaitu pengibaran. Nah, mungkin Bram bisa cerita sedikit nih tentang perasaan Bram waktu pengibaran itu jalan di depan Jokowi, direkam TV itu gimana tuh perasaannya? Jadi untuk perasaan grogi pasti ada. Cuman itu hanya itu terjadi di diri saya sendiri ya. Di grogi itu hanya ada di daerah persiapan. Begitu kita langkah tegap menuju depan Birok atau depan Presiden, Birok itu groginya hilang. Benar-benar fokus. Setelah ini apa, setelah ini apa, setelah ini apa, habis ini tarikannya berapa, itu yang saya ingat, bukan grogi lagi. Itu saya udah gak pikirkan siapa yang lihat saya, berapa ribu, berapa juta yang nonton, tapi saya fokuskan supaya orang yang nonton itu bisa terpukau dengan apa yang kita lakukan. Benar banget. Ini belum cukup motivasi juga ya. Jadi termotivasi. Jadi ada pesan moral yang bisa Bram sampaikan ke saya dan khususnya mungkin semua. Nah, setelah tadi apa momen yang udah ditunggu-tunggu nih waktu saat pengibaran, kira-kira pas waktu setelah ngibar perasaan Bram gimana? Pada saat setelah ngibar, begitu henti gerak pundak kiri senjata gerak, lemes badan terus saya. Yang lain pada nangis, cuman saya belum nangis. Belum. Jadi begitu di sebelah istana saya belum nangis, dibawa ke ruangan dalam, pelatih saya sujud. Pelatih saya sujud, saya ikut sujud lah. Sujud, nangis di situ mulai. Perasaannya luar biasa begitu ditonton, hasilnya kan tumpah ya perasaan nggak bisa nahan saya. Jujur banget sih kayak Bram aja yang ngerasain udah bener-bener sedih gitu. Jujur saya sendiri yang emang nggak ngerasain dan emang nggak di tempat sedihnya kelas sampai sini gitu. Maksudnya sedih bukan karena sedih gimana, tapi sedih rasa bangga. Iya, rasa bangga. Betul. Apalagi waktu itu kita kan menunggu-nunggu ya dari sini dari sekolah. Wah, kita menunggu Bram dapat posisi apa ini? Kita masih belum tahu. Tapi sadar nggak kalau saya di posisi itu? Nggak sadar sama sekali, soalnya kita sempat ada kan, kita lewat TikTok di FYP, scroll tentang Capaska, terus sempat lewat auto fitting, itu di situ teman-teman langsung kayak, jadi Bram, mana Bram? Cuma belum sempat tahu kalau misalnya Bram ini dapat posisi Bram. Dan kebetulan saya dan Didi sendiri kan sempat ngibar juga, tapi di tingkat sekolah. Setelah kita ngibar, nunggu banget nih. Betul. Bram gimana sampai kita nonton bantangin banget di depan YouTube. Itu benar persis habis kita ngibar, ganti baju, balik ke asrama, langsung buka YouTube. Pengibaran HUT RI tahun 2022. Wah, langsung kita lihat, rupanya untuk aja belum ngibar. Nah, waktu kita ngibarnya jam 10. Betul. Iya, sedangkan kita tuh ngibarnya pagi pacarannya. Nah, waktu kita nonton, tiba-tiba keluarlah sesosok badan seorang Bramantik di Wiratama. Wah, di situ saya sebelum pengibaran ada rasa takut. Jadi begitu di pemilihan tugas Pancasila tangguh sebagai penaikan, hati saya langsung deg-deg. Ada rasa senang, bangga dan ada rasa sedikit takut. Betul. Karena kan pagi kita harus menunjukkan yang terbaik itu, apalagi pembukaan. Tanggung jawabnya besar. Jawabnya sangat besar dan sebelum itu saya bilang saya harus berikan terbaik buat keluarga, buat teman-teman saya di sekolah, buat siapa yang mendukung saya. Jadi seperti itu. Jujur setelah melihat Bram jadi kibra ini kan, saya jujur juga bangga karena Bram bisa menurunkan tradisi yang baik. Sebelumnya kan ada tuh angkatan 15 Bang Rangga yang juga jadi kerek. Betul. Nah,
Jadi mungkin untuk kedepannya juga pasti bakal ada turunan-turunan yang baik ya Bram. Amin, semoga. Amin. Mungkin sama presiden Semoga. diturunkan dengan baik. Oke, nah setelah berbicara panjang lebar tentang Paskibra dan suka duka maupun proses seleksi semuanya bagaimana, ada nggak nih Bram pesan untuk semua velasmo atau mungkin anak-anak yang mau daftar di Paskibraka di luar SMA Presiden ataupun di luar SMA Presiden? Betul. Jadi sedikit kata buat teman-teman atau adik-adik nanti, jangan pernah pikirkan hasil dalam usaha kalian di segala macam usaha apapun, tapi pikirkan untuk menjadi yang terbaik atau memberikan yang terbaik, karena untuk bisa menjadikan yang terbaik itu akan menjadi nomor satu dan semua itu bisa tercapai. Oh, bener banget. Keren. Oke, mungkin Cukup ya. Nah, untuk terakhir kali nih, kata-kata motivasi sepatah atau dua patah kata untuk teman-teman lagi nih semua velas. Karena di sini kami merayakan ini, video ini dan manggil Bram di sini tak lain dan bukan juga untuk memotivasi kalian dan kedepannya ada tradisi-tradisi baik yang bisa diturunkan dan jadi motivasi besar untuk teman-teman semuanya dan nama Paskibraka ini jadi lebih kuat dan emang persaingannya jadi lebih biru gitu. Jadi mungkin penyeleksi juga kayak aduh pilih yang mana karena saking bagusnya semua. Betul. Kira-kira ada kata motivasi sedikit aja buat biar teman-teman semua bisa semangat lagi Bram. Oke, jadi tidak ada yang tidak mungkin asalkan kita selalu berusaha, berikan yang terbaik, berdoa, dan yang paling penting restu dari orang tua dan guru. Betul banget. Jadi semua itu harus lengkap sempurna agar hasil yang kita sudah usahakan bisa berjalan dengan maksimal. Seperti itu. Oke. Mungkin cukup sekian lagi. cukup sekian dari kami untuk pada video kali ini. Jangan lupa untuk share, komen, and subscribe. Saya Muhammad Abdurrahman Faros. Dan saya Firadi Gunawan. Dan saya Roman Tirsi Yuranama. Oke. Sampai jumpa lagi di next episode. Bye bye.